Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian dan juga untuk London School Beyond Academy, London School Center for Autism Awareness atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga perhatian yang diberikan kepada Raisya untuk bisa berbagi cerita inspiratif pada Autism Awareness Festival Virtual Seminar yang diselenggarakan pada hari ini, Minggu 25 April tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita dapat melihat di sini laporan dari UNICEF yang menyatakan bahwa sebanyak 15%-nya adalah penyandang disabilitas dan 1%-nya adalah penyandang autism. Jadi apabila di Indonesia ada 270 juta jiwa manusia, maka diperkirakan ada 1%-nya, yaitu 2,7 jutanya penyandang autism. Nah, mengapa begitu sulit untuk kita mapping mengetahui jumlah berapa banyak penyandang autism di Indonesia ataupun di ASEAN, terutama di Indonesia, karena tidak pernah diadakan data siapa ya keluarga yang mempunyai atau memiliki keluarga penyandang autism. Nah, hal tersebut membuat kita sulit untuk mendata jumlah dari penyandang autism yang ada di Indonesia. Misalnya di KTP ataupun tanda kartu khusus penyandang autism itu tidak ada di Indonesia. Definisi penyandang autism atau orang dengan special need itu banyak spektrumnya, dan Raisya didiagnosa autistik pada usia 2,5 tahun dan cukup berat autistiknya. Dan yang lebih berat lagi, Raisya juga di bipolar, yaitu dia suka menyakiti dirinya dengan membenturkan kepala ke dinding atau memukul mukanya pada saat dia ingin mengutarakan sesuatu namun tidak bisa. Nah, tentunya kita semua paham ya, banyak sekali buku-buku literasi tentang autism from A to Z ya. Tapi yang penting autism ini adalah penanganan dini atau early intervention. Oleh sebab itu saya selalu berupaya untuk membantu keluarga-keluarga yang belum bisa atau mempunyai kesempatan untuk mendiagnosa atau melakukan treatment early intervention untuk keluarganya penyandang autism. Nah, tentu ada bahagian-bahagiannya, dari yang berat, kemudian moderate, kemudian juga ada yang mild dan juga ada yang high function. Nah, kadang-kadang juga kita salah mengira, banyak juga orang tua melihat atau mencontoh anak-anak yang sebenarnya mild autism dan kemudian bisa menjadi high function, sementara anaknya sendiri sebenarnya lumayan severe autismnya, tentu sulit untuk menjangkau menjadi high function. Bisa, tapi tentu butuh perjuangan dan butuh latihan dan terapi-terapi. Nah, untuk itu kita harus memahami tingkatan-tingkatan yang ada di dalam spektrum autism ini. Seperti yang disampaikan, early intervention adalah kuncinya, dan tentu banyak sekali intervention itu bisa seperti dengan dokter fisiatri, seperti tadi Raisya, bagaimana mengatasi bipolarnya, tentu butuh bantuan dokter fisiater untuk dia bisa lebih tenang, kemudian psikolog ya untuk bagaimana pengajaran dia, bagaimana kita menghadapi dia gitu ya, kemudian juga nutritionist untuk makanannya yang harus dimakan Raisya, karena rata-rata anak penyandang autistik ini sangat picky dengan makanan ya, dengan neurodokter karena biasanya autism ini juga ada kaitannya dengan syaraf ya, dan naturapati ya, karena mungkin dengan obat-obatan biomedical juga bisa membantu, homeoterapi ya dari tumbuh-tumbuhan, herbal, dan juga hipnoterapi ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi intervensi.
Nah, tipe terapi-terapi yang dilakukan untuk terhadap Reisha sama seperti anak-anak lainnya, yaitu behavior therapy, speech pathology, occupational therapy, dan juga sensory therapy. Jadi dari sejak umur 2,5 tahun dia telah menjalani banyak sekali terapi. Nah, ketika dia kecil sangat mudah untuk menghandle Reisha ketika ia tantrum ataupun ketika ia menjadi begitu aktif ya. Tapi ketika dia sudah besar tentu sulit ya, apalagi dia lebih besar dari kita. Nah, tantrum ini dalam sehari bisa beberapa kali ya. Namun dengan berbagai intervensi tantrumnya lama-lama berkurang ya. Bahkan dalam seminggu belum tentu beberapa kali muncul. Nah, kesedihan ya, mungkin sedihnya tadi tapi nangisnya nanti gitu ya, juga ada. Dan happy, karena juga begitu happy-nya tadi, malam hari mau tidur jadi happy sekali ya. Dan seperti anak-anak autistik lainnya, Reisha juga sangat rigid dan ritual. Jadi dia harus melakukan ABC itu sesuai dengan kesehariannya setiap hari. Seperti misalnya setiap pagi dia harus berolahraga. Jadi Sabtu dan Minggu pun dia juga harus keluar untuk berolahraga. Dan anak-anak autistik biasanya sensitif dengan lampu ya, dengan suara, tapi Reisha juga ditambah lagi dengan penciuman ya, dan juga tempat baru, orang baru juga menjadi kendala untuk dia. Nah, ini speech therapy dilakukan dari sejak dia umur 2,5 tahun, dan kemudian speech terapinya juga termasuk di dalamnya bermain dengan dolphin ya, berenang. Ini kolamnya berkedalaman sekitar 10 meter ya, karena dolphinnya ada yang beratnya 150 kilo, 200 kilo ya, jadi butuh kolam yang sangat dalam. Nah, diyakini oleh para ahli bahwa dengan berenang dan mendengar suara-suara dari dolphin ini dapat membantu anak-anak sebagai speech therapy. Nah, Reisha walaupun telah memulai dari sejak usia 7 tahun, tapi sampai sekarang Reisha masih non-verbal. Namun demikian, dengan bermain dengan dolphin ini interaksinya menjadi lebih baik, matanya menjadi lebih hidup, dan dia bisa lebih komunikasi walaupun secara non-verbal. Kemudian behavior terapi tentu yang utama adalah membuat Reisha untuk konsentrasi. Ya sulit sekali. Nah, tentu dengan pertolongan para terapis bisa membantu. Kemudian occupational therapy ini termasuk diantaranya Reisha juga berjalan di titian, dan dia juga main di tempat-tempat bermain yang mana bisa melatih semua occupationalnya. Dan juga bermain sepeda ya, juga salah satu sensory integration therapy di mana perlu koordinasi antara pikiran, penglihatan, tangan, kaki, dan lain-lain. Reisha sangat balance sekali ya. Di sini bisa dilihat dia bermain sepeda di kota tua yang mana orang banyak berlalu lalang siliweran, tapi dia dapat mengatasinya dan dia bisa menjauh dari orang-orang untuk tidak menabrak orang ya. Dan kemudian Reisha juga senang olahraga ya, an outdoor person ya. Dia bisa main skateboard, dia sangat cinta sekali dengan skateboardnya ini ya. Dan kemudian juga Reisha pergi traveling ya. Tentu dia kesulitan dengan suara mesin pesawat ya. Terus kemudian orang-orang dalam pesawat yang tak dikenal ya, dan juga harus memakai sabuk pengaman. Itu merupakan kendala-kendala yang terus kami latih ya. Jadi sebelum naik pesawat kami di rumah latihan terus dengan seat belt, begitu juga di mobil, dan akhirnya Reisha terbiasa. Dan ini bantal melingkar itu dapat menutupi sebahagian dari suara di kupingnya. Nah, kemudian yang paling juga sulit buat kami yaitu Reisha ini alergi tidak hanya sekedar dairy free atau casein free atau gluten free atau wheat free. Reisha juga alergi terhadap almond, soya, jagung, dan juga putih telur ya. Dan efek yang ditimbulkan sangat berat sekali, yaitu alerginya merupakan perubahan perilaku yang menjadi agresif ya. Jadi Reisha suka membenturkan kepala ke dinding atau memukul mukanya. Ini bisa dilihat, ini akibat dari makanan-makanan yang dimakan apabila tidak sesuai dengan diet-dietnya. Nah, sekarang setelah mematuhi dietnya, akhirnya Reisha jauh menjadi lebih baik.
Dan kemudian tentu terapi-terapi yang dilakukan ketika kecil masih bisa kita menggunakan sikat untuk terapi tangannya, kakinya. Tapi kalau sudah besar ini tentunya udah nggak betah lagi dan juga mungkin efektivitasnya sudah berkurang. Maka ya Raisya setiap hari Sabtu diajak bermain pasir di Ancol dengan udara segar dan juga langsung bersentuhan dengan pasir. Dia terlihat senang dan sangat menikmati ya. Dan ini juga merupakan bahagian dari terapi. Kemudian Raisa juga selalu setiap pagi jalan pagi ya dengan sepatu atau sandal yang sangat comfortable ya, sehingga ia bisa jalan jauh. Dia bisa memutari 3 sampai 3,5 kali stadium GBK, yang mana satu putaran itu sekitar 1,5 sampai 2 kilometer ya. Dia jalan santai dan sangat menyenangkan, dan dia juga bawa handphonenya mendengarkan musik sambil berjalan ya. Ini merupakan bahagian dari terapi. Kemudian dia juga senang sekali main Segway ya. Ini saya nggak bisa main Segway, tapi Raisa malah bisa ngajarin gurunya, bisa berjalan lebih dulu dari gurunya, bisa melalui jalan-jalan yang berliku, turun naik ya, dan juga banyak orang di jalan tanpa harus mengenai orang di sekitarnya ya. Raisa telah mempunyai keahlian ini, mempunyai refleks, mempunyai sense, dan mempunyai keahlian dalam ini ya. Ini semua karena terapi-terapi yang diberikan kepada Raisa. Nah, selama pandemi ini Raisa tentu tidak bisa pergi berenang, main basket, ataupun melakukan hobi-hobi lainnya, main trampolin ya, sehingga dia lebih banyak di rumah dan juga berada di studionya di London School Beyond Academy. Nah, Raisa diajarkan untuk memasak, dan ternyata dia suka sekali memasak. Seperti anak-anak lainnya, Raisa juga suka dipuji, suka diperhatikan gitu ya. Dan selain itu juga Raisa dilatih melukis. Selama ini Raisa sih melukis bisa aja, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mengeksplor warna-warna dan juga melukis ya. Dan sehingga hasil lukisannya itu dia tidak berhenti melukis sebelum lukisan itu jadi. Jadi hampir setiap minggu ada saja lukisan Raisa yang jadi ya. Oleh sebab itu Raisa bisa mulai pameran. Dan satu lagi hal, Raisa bisa main piano walaupun dengan satu jarinya. Bersama guru musiknya Mr. Ade, Raisa bisa menciptakan beberapa lagu. Sudah 4 lagu yang selesai dan masih 2 lagu lagi yang sedang dalam tahap arrangement. Dan yang terpenting di sini, Raisa yang nonverbal bisa juga bernyanyi dan juga ini merupakan lagu ciptaan Raisa, Ayah Ayah We, karena mama suka ngomong Ayah Ayah We ya. Lagu Raisa, dia sering berdendang sebelum tidur, dan saya berhasil merekamnya dan bekerja sama dengan guru musiknya, jadilah lagu ini. Ini lagu Raisa, judulnya Lullaby. Lagu untuk ayahnya. Raisa sering sekali memanggil ayahnya ayah, dan suatu saat ketika bersama saya dia berdendang Dear Ayah, Dear Ayah, jadilah lagu ini. Nah, ini satu hari di hari Minggu sebelum berangkat jalan-jalan, karena begitu senangnya Raisa berdendang,
dan saya sempat untuk merekamnya melalui HP saya dan saya berikan kepada guru musiknya. Jadilah lagu ini Happy Sunday. Oke, itu keempat lagu Raisya. Dan tadi setelah disampaikan bahwa dalam setiap minggu ada saja lukisan Raisya, sehingga akhirnya di dalam waktu 1 tahun selama pandemi ini Raisya menghasilkan 56 lukisan, namun oleh kurator dipilih 23 lukisan yang bisa dipamerkan. Nah, ini Raisya bersama mamanya mengunjungi galeri tempat di mana lukisan Raisya dipajang selama 1 bulan di Hotel Fairmont di Senayan. Raisya senang sekali melihat lukisannya dipajang, ya, dan tentunya seperti anak-anak lainnya dia senang dipuji melihat hasil karyanya diapresiasi, ya. Dan ini hari di mana Raisya berjumpa dengan para wartawan. Dan Raisya juga mendapat sambutan yang luar biasa, ya. Kompas, Detik News, CNBC semua menulis tentang Raisya dan mengutip bentuk dan warna dari lukisannya. Dan Raisya juga seperti anak-anak lainnya senang tampil, senang diperhatikan, dan dia juga ikut fashion show, ya. Bersama mamanya. Ini kebetulan pemilik Balitik Alera adalah sahabat saya dan juga mengajak Raisya untuk ikut tampil di dalam fashion show ini, dan Alera tidak memikirkan bentuk tubuh ataupun siapa, yang penting semua bisa berkontribusi dan semua indah di mata Allah. Dan yang paling challenging dari semuanya, seperti juga orang tua lainnya, adalah ketika kalau Raisya itu sakit. Nah, ini saat mengambil darah harus sekian banyak orang untuk mengambil darah Raisya, karena bukan hanya takut jarum atau sakit, tetapi karena Raisya tidak bisa diam gitu, ya. Nah, ini bersama guru-gurunya jadi harus ambil darah di LSBA, ya. Kemudian Raisya juga waktu itu sempat ada keluhan, ya, dia susah pipis, ya, pupuknya juga sampai jarang gitu, ya. Jadi perlu di USG. Nah, USG itu sebenarnya tidak sakit dan cepat sekali, paling 10 menit, ya. Tapi harus tidak boleh gerak-gerak. Nah, buat Raisya seperti anak-anak autistik lainnya susah untuk diam, ya. Nah, jadi perlu effort yang luar biasa ini untuk bisa dapat USG ini. Nah, begitu juga anak-anak autistik lainnya susah dong kalau ke dokter gigi, ya. Karena ini challenging, pastilah gigi itu perlu dibersihkan, ya, perlu ditambal dan perlu dicabut, ya. Apalagi anak pada usia tertentu, ya. Nah, ini Raisya sangat percaya sekali dengan dokter giginya, ya. Yang dokter giginya memahami sekali dengan anak-anak autistik, sehingga Raisya dengan sukarela dan dengan tenang bisa mau membuka mulutnya, ya, mau giginya dibersihkan ataupun cabut gigi juga dengan caranya lah dokter ini. Nah, ini juga memang diperlukan dokter-dokter yang seperti ini, ya. Dan kemudian challenging lagi itu pergi ke tempat ramai dan atau ke tempat di mana-mana orang yang tak dikenal. Ini Raisya mesti buat KTP ke kelurahan, ya. Raisya susah juga untuk pakai masker, jadi challenging untuk di sini. Dan yang kemudian menurut saya di akhir dari cerita inspiratif ini, seseorang dengan kebutuhan khusus ada 3 hal yang harus dicapai. Yang pertama adalah kemandirian, dan yang kedua adalah dapat menolong dirinya sendiri, dan yang ketiga dapat menolong orang lain. Nah, di dalam 3 hal ini, poin yang pertama kemandirian dan yang kedua adalah menolong diri sendiri belum sempurna dapat Raisya lakukan. Namun menolong orang lain Raisya dapat lakukan dengan bantuan banyak orang, yaitu dengan cara mentransfer atau mentransformasikan semua lukisan-lukisannya menjadi benda-benda atau merchandising yang mana bisa dijual, dan hasil penjualannya, keuntungannya dapat menolong anak-anak berkebutuhan khusus lainnya untuk mendapat terapi yang benar dari keluarga prasejahtera.
Nah, Raisya mengaplikasikannya ini kepada t-shirt, mug, tote bag, pouch, hand sanitizer, tumbler, tas parasut. Banyak sekali produk-produk Raisya yang bisa dibeli di Tokopedia ataupun Shopee ataupun LSPR Plaza. Dan ini cukup menghasilkan keuntungan yang lumayan untuk membantu teman-temannya dari keluarga prasejahtera yang berkebutuhan khusus. Dan dari hasil penjualan lukisan Raisya, seluruhnya hasil penjualan ini akan didonasikan untuk membayar terapi anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga prasejahtera dan membantu fasilitas-fasilitas terapi-terapi center di mana anak-anak autistik berada dari keluarga prasejahtera untuk Raisya bantu renovasinya dan juga peralatannya. Ini yang disampaikan oleh Raisya Management Team berupa mainan, yaitu terowongan, ya, alat terapi, kemudian trampolin, terus ayunan, dan juga loker, banyak hal yang lain. Dan karena ini berarti Raisya telah berhasil melakukan poin yang ketiga. Dan tentunya akhirnya sosok Raisya menjadi sosok yang inspiratif, ya. Yang jadi banyak orang yang ingin mengetahui tentang Raisya, ya, para wartawan dan juga banyak orang-orang yang ingin belajar bagaimana untuk bisa seperti Raisya yang tadinya autistik berat sekali dan bisa overcome ini semua. Tentu dengan dukungan kita semua dan dukungan orang-orang di sekitar kita, dan insya Allah segala daya dan upaya itu tak akan ada yang sia-sia. Demikian disampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga perhatian yang diberikan kepada Raisya. Semoga kita semua dapat menjadi bahagian dari kemajuan anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya autistik. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.